Assalamualaikum. Halo sahabat. Jumpa lagi bersama Ruang Rahasia. Sebelum kita memulai ceritanya, silahkan tekan like, subscribe, terima kasih. Siapkan kopi, cemilan. Kita mulai ceritanya. Hujan turun pelan di malam pertama Fandi bekerja di pabrik tekstil, Protex Jaya. Butirannya memantul di atap seng, menimbulkan bunyi ritmis yang seolah menjadi musik pengantar lembur bagi para pekerja. Fandi menarik napas panjang, aroma kain dan oli bercampur jadi satu. Ia baru seminggu diterima di bagian pengemasan, menggantikan pekerja lama yang katanya mendadak berhenti tanpa kabar. Mandornya, Pak Agam, adalah pria berusia 50-an dengan wajah keras tapi tak banyak bicara. Kalau kerja malam, jangan jauh-jauh dari area lampu utama, katanya sore tadi. Di gudang belakang itu, udah lama gak dipakai. Fandi mengangguk tanpa berpikir banyak. Ia bukan tipe orang yang suka membantah. Lagi pula, ia butuh pekerjaan ini, gajinya cukup besar untuk membantu ibunya di kampung. Pabrik tekstil itu luas, terdiri dari 3 bangunan utama. Bangunan pertama untuk pemintalan benang, yang kedua ruang jahit besar, dan yang ketiga gudang penyimpanan kain gulung. Begitu jam menunjukkan pukul 11 malam, sebagian besar pekerja pulang. Tinggal 10 orang saja yang bertugas lembur. Lampu-lampu neon di langit-langit berpendar pucat, membuat bayangan panjang di lantai. Fandi duduk di meja pengemasan. Di depannya bertumpuk gulungan kain putih yang harus ia ikat dan beri label. Tangannya mulai kaku karena dingin. Dari jauh, ia mendengar suara mesin jahit berputar. Anehnya, seharusnya semua mesin sudah dimatikan. Masih ada yang kerja, pikirnya. Ia menoleh ke arah deretan mesin di sisi barat ruangan. Tak ada siapapun. Suara itu berhenti tiba-tiba, digantikan oleh suara halus seperti kain diseret di lantai. Fandi berdiri perlahan. Ia melihat sesuatu di ujung ruangan, benang merah bergulung panjang, melintang dari satu mesin ke mesin lain, seperti dijalin seseorang yang tak kelihatan. Ia menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum kaku. Mungkin benangnya jatuh, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia memungut ujung benang itu, gulungan di ujung sana bergerak sendiri, seolah ada yang menarik dari sisi gelap ruangan. Fandi tertegun. Lampu neon di atasnya berkedip 3 kali, lalu mati. Dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah kecil. Seperti kaki telanjang berjalan di lantai semen basah. Siapa di situ? Suaranya parau. Tak ada jawaban. Lampu kembali menyala redup, dan di bawah salah satu mesin jahit tua, ia melihat bayangan kaki kecil, alu lenyap saat ia berkedip. Dada Fandi berdegup. Ia menelan ludah, mencoba kembali duduk. Tapi pandangannya terus terpaku ke arah mesin itu. Sebuah foto tua tergantung di tiang dekat meja operator. Fandi baru sadar sekarang, foto hitam putih berisi barisan pekerja perempuan, dengan tulisan di bawahnya, Departemen Jahit 1998. Salah satu wajah perempuan di foto itu seperti menatap langsung ke arahnya. Rambut panjang, bibir pucat, dan mata lebar. Ia seperti mengenal tatapan itu, padahal jelas foto itu sudah berdebu dan pudar. Suara seretan kain terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Fandi memutar tubuh, dan sekejap saja, ujung kain putih menjulur sampai ke sepatunya. Ia menyingkirkannya dengan kaki, tapi kain itu seperti hidup, membelit pergelangan kakinya perlahan. Refleks ia berteriak, menarik diri ke belakang. Kain itu lepas, tapi meninggalkan bekas merah di kulitnya. "Mas Fandi, kenapa?" tanya suara dari arah pintu. Itu Santi, rekan satu shift yang juga baru bekerja sebulan. Enggak apa-apa," jawabnya cepat. "Kayaknya kain nyangkut." Santi menatapnya curiga. "Kamu pucat banget, Mas." Fandi mencoba tersenyum. Cuma kaget. Ia tak ingin tampak penakut di malam pertamanya lembur. Mereka bekerja berdampingan beberapa jam berikutnya, diam-diam mencoba menenangkan diri. Tapi setiap kali Fandi menatap lantai, ia selalu melihat benang merah itu berpindah tempat, seolah mengikuti mereka. Tepat pukul 1 dini hari, terdengar suara perempuan menyanyi. Lembut, lirih,
dan menyayat. Santi mendongak, wajahnya tegang. Kamu dengar itu juga? Fandi mengangguk pelan. Lagu itu seperti nyanyian lama, mungkin lagu Nina Bobo, tapi dinyanyikan dengan nada terlalu lambat dan datar. Santi bergidik. Itu dari gudang belakang. Yang gak boleh dimasukin itu. Fandi menatapnya. Iya, tapi, aku penasaran, Mas. Kok kayak orang nangis? Mereka berdua berjalan mendekat ke arah gudang. Lampu di sana redup, sebagian padam. Udara lembab dan berbau kain basah. Begitu mereka sampai di depan pintu, lagu itu berhenti. Hanya suara tetesan air dari atap yang bocor. Pintu gudang tertutup, tapi ada celah kecil di bawahnya. Dari situ keluar seutas benang merah yang melingkar di lantai, seperti menjulur meminta disentuh. Santi menelan ludah. Mas, jangan dipegang. Tapi Fandi, entah kenapa, merasa ada sesuatu yang memanggil dari balik pintu. Ia meraih gagang pintu dan mendorong perlahan. Engselnya berderit pelan, seolah menahan sesuatu. Ruang di dalamnya gelap gulita. Bau amis langsung menyergap. Fandi menyorotkan senter ponselnya. Di tengah ruangan, ada mesin jahit tua, berkarat, dan di atasnya tergulung kain putih penuh noda kecoklatan. Dan di kursinya, duduk sosok perempuan berbaju seragam pabrik lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah. Tangannya bergerak, menjahit kain dengan cepat, padahal mesin itu jelas tak terhubung listrik. Santi menutup mulut, menahan jerit. Mas, itu siapa? Fandi tak mampu menjawab. Dari dekat, ia melihat benang merah itu berasal dari gulungan kain yang dijahit perempuan itu, menjulur ke arah mereka berdua. Sosok itu berhenti menjahit. Kepalanya perlahan menoleh, memperlihatkan wajah pucat tanpa bola mata. Sudah waktunya, suaranya serak, nyaris seperti suara benang diseret. Santi menjerit, menarik tangan Fandi dan berlari keluar dari gudang. Tapi saat mereka sampai di lorong utama, benang merah itu sudah melilit di sepanjang lantai, seperti jejak darah yang tak kering. Dan di ujung lorong, mereka melihat siluet perempuan tadi berdiri diam di bawah lampu, menatap mereka tanpa wajah. Santi dan Fandi berlari tanpa arah. Nafas mereka tersengal, sementara lorong pabrik seolah memanjang tanpa ujung. Lampu-lampu berkedip, menimbulkan bayangan bergerak di dinding. Mas, itu apa barusan? Santi terisak, matanya liar menatap sekeliling. Fandi masih terdiam, tubuhnya gemetar, kemejanya basah oleh keringat dingin. Ia tak bisa melupakan wajah kosong perempuan itu. Mereka akhirnya sampai di ruang istirahat karyawan. Fandi menutup pintu rapat-rapat, sementara Santi duduk di lantai, menatap tangannya yang bergetar. Dari luar, terdengar suara langkah. Lembut tapi teratur, seperti sepatu kerja wanita menghentak pelan di lantai. Fandi mematikan lampu ruangan. Mereka berdua bersembunyi di balik meja. Pintu berderit. Sesosok bayangan tampak di celah cahaya. Tidak sepenuhnya manusia, rambut panjangnya menyapu lantai, dan kain putih yang ia kenakan tampak seperti lembaran bahan tekstil yang belum dipotong. Fandi menggigit bibir, menahan napas. Sosok itu berdiri lama di depan pintu, lalu melangkah perlahan ke arah mereka. Tiba-tiba dari luar, terdengar suara keras, "Heh, siapa di dalam?" Itu suara Pak Agam, sang mandor. Bayangan perempuan itu lenyap seketika, seperti asap yang disapu angin. Pak Agam membuka pintu dan menatap mereka tajam. "Kalian ngapain di sini?" Santi langsung menangis. "Pak, di gudang belakang ada perempuan. Pak, dia menjahit sendiri." Wajah Pak Agam menegang. "Kalian lihat?" "Ya." Fandi mengangguk pelan. Kami gak bohong, Pak. Mesin di sana hidup sendiri." Pak Agam menghela napas panjang. "Sudah kubilang jangan ke gudang itu malam-malam." Nada suaranya seperti bukan marah, melainkan takut. "Pak, itu siapa?" tanya Fandi pelan. "Tolong jelaskan." Mandor itu menatap mereka lama. "Dulu, ada kecelakaan di sana. Penjahit perempuan, namanya Sri." Santi menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. "Sejak itu," lanjut Pak Agam, "setiap malam Jumat, kadang mesin tua itu hidup sendiri.
Katanya, arwah Sri masih menjahit baju terakhir yang belum sempat selesai. Suara hujan di luar semakin deras. Angin masuk lewat ventilasi, meniup tumpukan kain hingga berdesir seperti napas panjang. Fandi merinding. Tapi Pak, sekarang hari Kamis. Pak Agam terdiam, wajahnya pucat. Kalian yakin, sekarang Kamis? Fandi menatap jam di dinding. Jarumnya menunjukkan pukul 0.35. Tanggal di bawahnya, Jumat, tanggal 13 Oktober. Santi menjerit kecil. Tadi sore masih Kamis, Pak. Mandor itu memejamkan mata. Kadang, waktu di pabrik ini gak jalan seperti biasanya. Mereka semua terdiam. Tiba-tiba terdengar suara dari interkom pabrik. Departemen jahit, segera selesaikan target produksi. Padahal, interkom itu sudah tak digunakan selama bertahun-tahun. Pak Agam menatap Fandi dan Santi. Kalian diam di sini, jangan keluar sampai subuh. Ia keluar tergesa, meninggalkan mereka berdua. Tapi langkahnya baru beberapa meter ketika suara nyanyian kembali terdengar dari arah gudang, lebih keras, seperti ada banyak orang bernyanyi bersamaan. Fandi menutup telinganya. Masih kedengeran, Santi. Mas, itu bukan satu orang, bisik Santi dengan suara nyaris tak terdengar. Itu banyak banget. Dari celah jendela ruang istirahat, Fandi melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di ruang jahit utama, puluhan mesin bergerak sendiri. Jarum-jarumnya naik turun, menjahit kain putih panjang yang mengalir di lantai seperti sungai. Dan di setiap kursinya, ada bayangan samar perempuan duduk tegak, kepala menunduk, tangan bergerak serempak menjahit. Santi memejamkan mata, air mata mengalir di pipinya. Aku mau pulang, Mas. Fandi hanya bisa berbisik, aku juga. Namun tiba-tiba, interkom berbunyi lagi. Fandi, benangmu belum rapi. Suara itu dingin, serak, tapi menyebut namanya dengan jelas. Fandi tersentak. Santi, kamu dengar tadi? Santi menatapnya dengan wajah ketakutan. Dia nyebut nama kamu. Fandi berdiri pelan, menatap ke arah ruang jahit. Di tengah deru mesin yang tak terhubung listrik, ia melihat satu sosok berdiri di antara bayangan para penjahit itu, lebih jelas dari yang lain. Perempuan berpakaian putih lusuh, dengan luka di leher dan tangan kanan terpotong. Ia memegang segulung benang merah besar, menatap Fandi tanpa ekspresi. Mas Fandi, bisiknya, kau mau lihat apa yang sebenarnya dijahit di sini? Kain-kain putih itu tiba-tiba berubah warna, perlahan menjadi merah gelap. Santi menjerit histeris dan berlari ke pintu. Tapi pintu terkunci rapat, seperti dilas dari luar. Fandi menoleh lagi ke arah ruang jahit, dan mendapati semua bayangan perempuan itu menatap ke arahnya. Bersamaan. Buka matamu, kata suara itu. Lihat siapa yang membuat kain ini. Sebuah tangan dingin menyentuh pundaknya dari belakang. Fandi menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa, hanya selembar kain menggantung di udara, bergoyang perlahan seperti bernapas. Di ujung kain itu, tertulis dengan benang merah. Kain penutup jiwa, Sri. Udara di ruang pengemasan semakin dingin. Hujan di luar belum juga reda, namun suara petir tak terdengar, hanya suara mesin-mesin tua yang hidup sendiri, bergemuruh seperti detak jantung raksasa. Fandi menatap kain bertuliskan, kain penutup jiwa. Sri, itu, huruf-hurufnya dijahit rapi, tapi darah seolah masih menetes dari jahitannya. Santi memeluk lutut di pojok ruangan. Mas, kita harus keluar. Aku gak tahan. Fandi mencoba membuka jendela, tapi besinya berkarat, terkunci dari luar. Kita tunggu subuh aja, katanya, walau suaranya sendiri bergetar. Tiba-tiba interkom kembali berbunyi, kini dengan suara lebih keras, seperti banyak orang berbicara bersamaan, tapi tak ada satu kata pun yang bisa dimengerti. Lampu di langit-langit padam serentak, menyisakan hanya sinar biru samar dari lampu darurat. Fandi memegang senter ponselnya dan menyorot lantai. Benang merah menjalar di sepanjang ruangan, seperti akar yang tumbuh dari dinding dan mesin.
Mas, itu kayak urat nadi, bisik Santi ketakutan. Fandi mengikuti jalur benang itu dengan senter, hingga akhirnya cahaya menyorot sesuatu di bawah meja kerja, sebuah foto lama yang terbakar sebagian. Ia memungutnya pelan. Di foto itu ada beberapa perempuan sedang menjahit, wajah mereka sama seperti yang dilihatnya tadi malam, duduk di mesin jahit tua. Tapi di pojok foto itu, ada seorang lelaki berdiri dengan wajah tegas. Fandi membaca tulisan di bawahnya. Supervisor Produksi, Agam. Jantungnya berhenti sejenak. Pak Agam. Santi menatapnya. Maksudmu, mandor kita. Dia sudah di sini sejak pabrik berdiri. Tapi, foto ini dari tahun 1998, kata Fandi pelan. Berarti dia sudah di sini lebih dari 25 tahun. Mereka berdua terdiam. Suara nyanyian itu kembali terdengar, lebih pelan tapi menyayat, seolah berasal dari balik lantai. Fandi menempelkan telinganya ke lantai dan terkejut, di bawah sana terdengar suara langkah dan mesin bekerja, seperti ada pabrik lain di bawah tanah. Mas, jangan lihat ke bawah, kata Santi, tapi Fandi sudah menyorot celah retakan di lantai dengan senter. Retakan itu memperlihatkan sesuatu yang bergerak, benang merah menjulur ke atas, merayap seperti cacing mencari udara. Santi menjerit dan mundur. Mas, itu bukan benang. Fandi baru sadar, ujung benang itu seperti urat tangan manusia, berdenyut pelan. Ia segera menjauh. Tiba-tiba seluruh mesin berhenti bersuara. Hening, sunyi yang menakutkan. Lalu dari arah gudang belakang, terdengar langkah sepatu Pak Agam. Kalian di sini, ya? Fandi menatapnya penuh curiga. Pak, sebenarnya apa yang terjadi di pabrik ini? Mandor itu tersenyum aneh. Kalian terlalu ingin tahu. Ia melangkah mendekat, menatap foto di tangan Fandi. Ah, jadi kamu sudah lihat. Pak, waktu kejadian Bu Sri. Bapak ada di situ, iya? Tanya Fandi dengan nada bergetar. Pak Agam terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, dia pekerja terbaik. Tapi malam itu, sudahlah tidak usah dibahas. Kesalahanku, aku sudah menanggungnya 25 tahun. Hening, hanya suara hujan menetes dari atap yang bocor. Fandi mencoba berpikir jernih, tapi pandangannya mulai kabur. Dari balik bahu Pak Agam, ia melihat bayangan perempuan berdiri. Itu Bu Sri, wajahnya kini utuh, tanpa luka, tapi matanya kosong, penuh kemarahan. Dia masih di sini, Pak, kata Fandi lirih. Pak Agam menoleh, tapi tak ada apa-apa di belakangnya. Kamu jangan ngaco. Tiba-tiba seluruh benang merah di lantai mulai bergetar, lalu terangkat seperti ular hidup. Mereka melilit tubuh Pak Agam dengan cepat. Mandor itu menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi benang itu semakin kuat, menjerat leher dan kakinya. Fandi menarik Santi menjauh. Lari, San. Namun pintu gudang menutup sendiri, mengunci mereka di dalam. Santi berteriak, Mas, apa yang harus kita lakukan? Benang-benang itu kini membentuk pola di lantai, seperti pola baju yang sedang dijahit. Di tengahnya, tubuh Pak Agam menggeliat lemah. Fandi menatap kain putih besar di atas meja. Ia sadar, benang merah itu sedang menjahit tubuh Pak Agam ke kain tersebut. Suara perempuan terdengar lagi, tapi kini bukan nyanyian. Itu suara tangisan. Aku ingin selesai menjahit bajuku. Santi menangis. Mas, itu arwah Bu Sri, ya. Fandi mengangguk pelan. Dia gak tenang, karena yang membuatnya mati belum ditebus. Tiba-tiba, kain yang menjahit tubuh Pak Agam berhenti bergerak. Sri berdiri di belakangnya, menatap Fandi. Dia sudah menyesal, kata Fandi lirih. Kalau kamu dendam terus, kamu juga gak akan bebas. Sri menunduk, lalu menatap ke langit-langit pabrik yang bocor. Air hujan menetes di wajah pucatnya seperti air mata. Benang-benang merah itu mulai lepas satu persatu dari tubuh Pak Agam, jatuh di lantai seperti darah yang mengering. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, semua mesin di pabrik berhenti, benar-benar diam, tanpa suara.
Malam itu, pabrik terasa lebih sunyi daripada biasanya. Angin hanya berdesir pelan, seperti menahan napas. Lampu di ruang produksi berkelip beberapa kali sebelum akhirnya stabil, tapi entah kenapa, setiap kali lampu itu berkedip, Fandi merasa ada sosok lain yang berdiri di antara bayangan mesin jahit. Ia menatap ke arah itu lama, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kursi kosong dan kain setengah terjahit yang dibiarkan menggantung. Saat Fandi berjalan mendekat, sebuah suara lirih terdengar dari arah mesin yang sudah tidak digunakan sejak lama. "Tolong jahitkan, aku." Fandi mundur satu langkah. "Siapa?" tanyanya, suaranya bergetar. Namun tidak ada jawaban selain bunyi roda mesin tua yang berputar pelan sendiri, padahal kabelnya bahkan tak tersambung ke listrik. Ia menyalakan senter dari ponselnya. Dan di sana, di antara roda mesin, ia melihat sepotong kain putih yang menempel pada jarum, tapi kain itu tampak seperti sobekan pakaian, bukan bahan produksi. Tangannya gemetar. Ia menunduk, dan dari bayangan mesin, tampak jari kurus berwarna abu-abu memegang ujung kain itu, lalu menghilang seketika ketika Fandi mundur terhuyung. "Ya Allah!" Fandi berbisik, napasnya tersengal. Ia berlari keluar ruangan dan menemukan Arif tengah duduk di depan ruang potong kain. "Wajahmu pucat banget, Van. Ada apa?" tanya Arif, terkejut. Fandi menelan ludah. Mesin tua itu bergerak sendiri. Arif terdiam. Yang di pojok, nomor 13. Fandi mengangguk pelan. "Iya, kenapa?" Arif menatap ke arah mesin itu dari kejauhan. "Itu mesin yang dulu dipakai Busri, penjahit senior. Dia meninggal di sana, Van. Tangan dan bajunya tersangkut jarum besar, waktu mesin belum dimatikan." Fandi mematung. "Dia meninggal di sana." Arif mengangguk. Sejak saat itu, mesin itu gak pernah dipakai lagi. Tapi, kadang memang suka bunyi sendiri. Kita pikir angin atau tikus. Fandi menatap lantai pabrik. "Tapi tadi dia ngomong Rif. Dia minta dijahitkan sesuatu." Arif berdiri, wajahnya berubah tegang. "Kita jangan ngomong sembarangan di sini, Van. Banyak yang masih tinggal di ruangan ini." Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk melapor ke Pak Dadang, kepala shift malam. Tapi ketika sampai di ruang pos, mereka hanya mendapati kursi kosong dan termos kopi yang masih beruap hangat. "Pak Dadang," panggil Arif, tapi tidak ada jawaban. Dari arah lorong belakang, terdengar langkah kaki perlahan, diikuti suara napas berat seperti orang kelelahan. "Pak Dadang," panggil Fandi lagi, tapi langkah itu berhenti mendadak. Mereka menatap lorong gelap itu lama, dan dalam beberapa detik berikutnya, muncul bayangan seseorang berjalan pelan, tapi tanpa kepala. Fandi spontan mundur, jantungnya berdebar kencang. Arif menutup mulutnya, hampir berteriak. Bayangan itu berhenti di depan pintu, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin dan bau besi berkarat. Arif langsung menarik tangan Fandi. "Kita keluar dari sini, sekarang." Mereka berlari menuju pintu utama, tapi saat hendak membukanya, daun pintu berat itu terkunci dari luar. "Gak bisa dibuka." Fandi berusaha memutar tuasnya. Kayak dikunci dari luar. Tiba-tiba semua lampu pabrik padam bersamaan. Gelap total, hanya cahaya kecil dari ponsel Fandi yang menerangi wajah mereka. Di tengah gelap itu, terdengar suara-suara berbisik dari segala arah. Seolah ada puluhan orang berdesakan di sekitar mereka. "Kembalikan seragam kami. Benang merah belum selesai dijahit. Kami masih di sini." Fandi hampir pingsan mendengarnya. "Rif, apa maksud mereka?" Arif berusaha menenangkan diri. Aku pernah dengar cerita dari satpam lama. Dulu, ada kebakaran kecil di gudang kain merah. 3 pekerja perempuan terjebak di sana, mayat mereka gak pernah ketemu." Fandi memejamkan mata. Suara-suara itu semakin keras, hingga terasa seperti ribuan bisikan menyatu menjadi teriakan panjang. Lampu menyala lagi tiba-tiba, tapi suasananya tidak seperti semula. Lantai pabrik dipenuhi jejak kaki basah, dan dari dinding, tampak bercak darah menetes perlahan. Di depan mereka, berdiri 3 sosok perempuan memakai seragam lama,
penuh jelaga, wajahnya gosong terbakar. Fandi mematung. Bu Sri, gumamnya spontan, entah kenapa ia yakin salah satunya adalah arwah wanita itu. Sosok itu menatapnya lama, lalu menunjuk ke arah mesin nomor 13. Dari arah sana, kain putih yang tadi Fandi lihat kini berubah menjadi baju seragam pabrik, dengan nama Sri terjahit di dadanya. Tolong, sempurnakan jahitannya, suara itu bergema lembut, seperti berasal dari dua dunia berbeda. Fandi mendekat perlahan, tangannya gemetar saat memegang jarum mesin itu. Anehnya, mesin yang tadinya rusak kini hidup kembali, berputar pelan. Dengan panduan yang entah datang dari mana, Fandi mulai menjahit, menyatukan potongan kain merah yang berserakan di meja. Setiap jahitan terasa dingin, seperti disentuh oleh tangan tak kasat mata. Arif hanya bisa berdiri di belakang, menggenggam tasnya erat, menyaksikan temannya dijaga tiga arwah yang tampak damai namun menyeramkan. Setelah jahitan terakhir selesai, kain merah itu membentuk seragam utuh, dan dari tubuh Fandi muncul semburat cahaya putih tipis. Tiga arwah itu tersenyum, wajah mereka perlahan berubah menjadi normal, tak lagi gosong, tak lagi menyeramkan. Terima kasih, bisik salah satunya. Kami hanya ingin selesai bekerja. Setelah kata-kata itu terdengar, seluruh ruangan kembali sunyi. Lampu stabil, mesin berhenti, dan hawa panas pabrik kembali seperti biasa. Fandi terdiam, tangannya masih menggenggam kain merah yang kini terasa hangat. Arif mendekat perlahan. Mereka sudah pergi. Fandi menatap mesin nomor 13. Sudah, tapi rasanya mereka gak benar-benar jahat. Mereka cuma belum sempat menyelesaikan tugas terakhirnya. Arif mengangguk pelan. Kayaknya pabrik ini menyimpan lebih dari sekadar mesin tua dan debu. Fandi duduk di kursi, menatap ruangan yang kini terasa tenang. Ia menatap kain di tangannya, dan melihat setetes air menetes dari atas, entah air atau air mata roh yang telah pergi. Malam itu, untuk pertama kalinya, pabrik tekstil yang terkenal angker itu terasa seperti tempat yang damai, meski hanya sesaat. Setelah kejadian malam itu, Fandi dan Arif memutuskan untuk tidak langsung pulang. Mereka menunggu di ruang pos hingga matahari pertama menembus jendela tua pabrik. Cahaya pagi menembus sela-sela jendela kaca buram, menciptakan garis-garis cahaya di lantai yang dipenuhi debu. Semua tampak normal kembali. Tak ada darah, tak ada sosok terbakar, tak ada suara bisikan. Namun di hati Fandi, ada perasaan belum selesai. Sesuatu masih mengganjal. Arif, kamu pernah dengar gak, kenapa tiga pekerja itu bisa kebakaran? Tanya Fandi pelan sambil menyeruput kopi dingin yang tertinggal di pos. Arif berpikir sejenak. Katanya, itu karena korsleting dari mesin pemanas kain merah. Tapi, ada yang bilang mereka dikunci di dalam gudang. Gak bisa keluar. Dikunci. Fandi mengulang, keningnya berkerut. Siapa yang ngunci? Arif menggeleng. Gak tahu. Waktu itu manajemen nutup mulut. Semua catatan juga dihapus. Sejak saat itu, Fandi mulai memperhatikan hal-hal aneh di pabrik. Setiap malam, ketika ia bekerja, selalu terdengar suara langkah kaki dari arah gudang belakang, tempat kebakaran dulu terjadi. Ia sempat berpikir itu cuma bayangan pikiran, tapi suatu malam, ia melihat pintu gudang itu bergetar sendiri, seperti ada yang mencoba keluar dari dalam. Fandi memberanikan diri mendekat. Ia menyinari pintu itu dengan senter, dan mendapati papan kayu di sisi bawah pintu sudah lapuk, seperti pernah terbakar. Di sisi pintu, ada tanda hitam menyerupai bekas telapak tangan yang membakar cat logamnya. Arif harus tahu ini, pikirnya. Tapi malam itu, Arif sedang izin tidak masuk. Maka Fandi sendirian. Ia menekan gagang pintu itu perlahan, dan pintu terbuka dengan derit panjang yang menyayat telinga. Di dalam gudang, udara dingin menusuk. Aroma kain terbakar bercampur debu tua masih terasa. Rak-rak kayu berjejer, penuh kain merah dan benang yang kusut. Di pojok ruangan, Fandi melihat lemari besi tua dengan tulisan pudar, arsip 1998. Ia membersihkan debu di permukaannya. Kuncinya berkarat,
Tapi pintu lemari itu tidak terkunci rapat. Dengan sedikit tenaga, Fandi berhasil membukanya. Di dalamnya ada tumpukan map coklat yang sudah rapuh, sebagian hangus di tepinya. Ia mengambil satu. Di halaman pertama tertulis, laporan insiden kebakaran gudang kain merah, tanggal 17 Oktober tahun 1998. Fandi membaca cepat. Laporan itu menyebutkan korsleting listrik sebagai penyebab kebakaran, tapi ada coretan tinta merah di bawahnya. Pintu sengaja dikunci agar tidak ada pencurian malam itu. Fandi menelan ludah. Dikunci dari luar, gumamnya. Ia melanjutkan membaca. Nama 3 korban tercantum di bawah, Sri Handayani, Wati, dan Sulastri. Bu Sri, Fandi berbisik. Nama itu sama dengan yang tertera di seragam yang dijahitnya malam sebelumnya. Di balik laporan itu, ada foto-foto lama, pekerja pabrik tersenyum di depan mesin, termasuk Bu Sri dan 2 temannya. Di belakang foto, tertulis produksi perdana kain merah. Target lembur, sampai selesai. Hatinya mencelos. Mereka lembur malam itu, dan tidak pernah keluar hidup-hidup. Di bagian bawah lembar laporan, ada tanda tangan pemilik lama pabrik, Darmo Winata. Nama itu asing bagi Fandi, tapi ketika ia tunjukkan esok harinya ke Pak Dadang, kepala shift, wajah Pak Dadang langsung berubah. Darmo Winata itu pendiri pabrik ini, Van. Tapi dia meninggal tak lama setelah kebakaran. Katanya, bunuh diri di ruang direksi. Bunuh diri. Fandi terkejut. Kenapa? Pak Dadang menatap kosong ke jendela. Katanya, karena rasa bersalah. Dia yang memerintahkan penguncian gudang malam itu. Fandi tak bisa bicara. Semua potongan kisah kini mulai tersambung. Tapi jangan bicarakan ini ke siapa-siapa, lanjut Pak Dadang. Pabrik ini sudah ganti manajemen. Banyak yang mau melupakan masa lalu. Tapi Fandi tahu, sesuatu yang belum diselesaikan takkan pernah hilang. Malam berikutnya, Fandi kembali ke ruang jahit. Ia membawa map arsip itu dan meletakkannya di atas meja mesin nomor 13. Bu Sri, katanya lirih. Saya sudah tahu semuanya. Pintu gudang dikunci. Tapi kalian bukan korban lupa, kalian cuma belum didengar. Udara di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Bau kain terbakar kembali muncul, namun kali ini lembut, seperti kenangan yang ingin diingat, bukan menakuti. Jarum mesin nomor 13 bergerak perlahan, padahal tak ada listrik. Benang merah menari di udara, menjahit lembar arsip itu hingga menyatu seperti buku. Fandi menatap takjub. Kalian ingin aku simpan? Tanyanya. Angin berhembus, dan kertas di meja membentuk huruf-huruf samar, cerita kami jangan dilupakan. Fandi mengangguk. Ia menutup map itu, menyimpannya di tas, lalu menatap ruang pabrik yang kini terasa seperti saksi sunyi masa lalu. Keesokan harinya, ia menemui manajer baru pabrik, Bu Ratri, dan menyerahkan map itu. Awalnya Bu Ratri enggan menerima. Masalah lama jangan diungkit, Fandi. Itu cuma menimbulkan gosip. Tapi Fandi bersikeras. Bu, ini bukan gosip. Ini tentang pekerja yang meninggal dan gak pernah diakui. Setelah melihat isi map dan foto-foto, wajah Bu Ratri berubah pucat. Ia menatap Fandi lama, lalu mengangguk pelan. Baik, saya akan sampaikan ini ke pemilik pusat. Hari itu juga, pabrik mengadakan doa bersama untuk mengenang 3 pekerja yang tewas di gudang kain merah. Fandi berdiri paling belakang. Di tangannya, ia memegang potongan kecil kain merah, sisa dari malam ketika ia menjahit seragam Bu Sri. Saat doa dibacakan, angin lembut berhembus di antara mesin-mesin tua, dan Fandi mendengar suara samar perempuan berbisik, "Terima kasih." Sejak saat itu, mesin nomor 13 tak pernah bergerak sendiri lagi. Tidak ada suara langkah di malam hari, tidak ada bayangan di lorong, tidak ada bisikan dari dinding. Fandi tetap bekerja di sana, tapi kini ia merasa pabrik itu bukan tempat terkutuk, melainkan tempat yang telah diberi ketenangan. Kadang, setiap kali ia menatap kain merah, ia teringat wajah Bu Sri yang tersenyum di foto lama itu, dan merasa, di balik semua kengerian yang terjadi, ada jiwa yang akhirnya damai.
Namun di ruang arsip yang kini bersih, di atas lemari besi tua, masih tertulis samar dengan arang hitam, "Kami tidak terbakar sia-sia." Setelah doa bersama itu, suasana pabrik tekstil, Protex Jaya, perlahan berubah. Tidak ada lagi cerita mesin bergerak sendiri, tidak ada bayangan di lorong, dan tidak ada bisikan malam dari ruang produksi. Para pekerja yang dulu takut lembur kini mulai berani. Suara tawa kembali terdengar di antara deru mesin jahit dan potongan kain yang berterbangan. Tapi di hati Fandi, kenangan malam-malam aneh itu masih membekas. Setiap kali jarum mesin berputar, ia selalu teringat pada benang merah yang menjahit sesuatu jauh lebih dalam daripada kain, menjahit luka masa lalu. Aif sering menggoda, "Van, kamu kayak punya hubungan khusus sama mesin nomor 13, ya? Sejak kamu yang rawat, gak pernah rusak lagi tuh." Fandi hanya tersenyum. "Mungkin karena saya rajin bersihin," jawabnya ringan, meski di dalam hati ia tahu mesin itu tak butuh perbaikan, hanya butuh pengertian. Suatu sore, setelah jam kerja, Bu Ratri memanggil Fandi ke ruangannya. "Fandi, saya mau berterima kasih. Karena kamu, kita tahu sejarah sebenarnya pabrik ini. Kami bahkan sudah pasang plakat nama 3 korban di depan gerbang. Mereka pantas dikenang, Bu," jawab Fandi lirih. "Saya cuma kebetulan nemu dokumennya." Bu Ratri tersenyum. "Bukan kebetulan. Kadang orang terpilih karena hatinya bisa mendengar apa yang tak bisa didengar orang lain." Kata-kata itu membuat Fandi diam lama. Ia merasa seperti mengerti sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberanian malam itu. Sejak hari itu, setiap kali lewat depan pabrik, ia selalu menatap plakat itu, "Sri Handayani, Warti, Sulastri, pekerja setia yang gugur di tugas." Di bawahnya, tertulis satu kalimat tambahan yang diusulkan oleh Fandi sendiri, "Mereka tetap bekerja dalam keabadian." Pagi-pagi di pabrik kini lebih cerah. Bahkan udara dingin yang dulu terasa berat kini terasa ringan, seperti ada yang menjaga. Tapi suatu malam, ketika Fandi lembur sendirian karena harus menyelesaikan pesanan kain dari luar negeri, kejadian kecil kembali mengusiknya. Ia sedang menumpuk gulungan kain merah di dekat mesin nomor 13, ketika tiba-tiba salah satu gulungan jatuh sendiri, perlahan, seolah didorong tangan tak terlihat. "Hah, angin kali," gumamnya. Ia menunduk untuk mengambil kain itu, namun ketika berdiri, mesin nomor 13 sudah menyala, pelan, berputar sendiri. Fandi tidak merasa takut, ia malah tersenyum. "Kalian masih di sini, ya?" Suara lirih menjawab dari arah mesin, lembut sekali, "Kami hanya memastikan pekerjaanmu rapi." Fandi tertawa kecil, lalu mematikan mesin itu. "Sudah, istirahatlah. Giliran saya sekarang." Setelah kejadian itu, Fandi memutuskan untuk membuat kebiasaan kecil setiap malam sebelum pulang, menyalakan mesin nomor 13 selama 1 menit, sebagai penghormatan untuk 3 arwah yang pernah berjaga di sana. Arif sempat heran, "Ngapain kamu repot-repot begitu, Van?" "Karena mereka pernah bekerja keras juga. Pabrik ini berdiri di atas tenaga orang-orang yang gak sempat pulang," jawabnya tenang. Setahun berlalu sejak malam pertama kali Fandi mendengar bisikan, "Tolong jahitkan aku." Banyak hal berubah. Fandi kini menjadi kepala bagian jahit. Ia dihormati semua pekerja karena ketenangan dan kedisiplinannya. Tapi hanya sedikit yang tahu kisah sebenarnya di balik keberaniannya. Suatu siang, Fandi didatangi seorang wartawan yang ingin menulis kisah tentang sejarah pabrik. Ia membawa kamera tua dan buku catatan lusuh. "Mas Fandi, benar ya, dulu ada kebakaran di gudang kain merah?" Fandi mengangguk. "Benar, tapi itu sudah lama sekali. Sekarang tempatnya sudah jadi ruang penyimpanan arsip. Saya dengar ada yang bilang, pabrik ini pernah dihantui," lanjut wartawan itu setengah berbisik. Fandi hanya tersenyum tipis. Kalaupun iya, yang menghantui bukan karena dendam, tapi karena ingin diingat. Wartawan itu menulis cepat, lalu bertanya lagi, "Dan siapa yang pertama kali tahu cerita itu?" "Saya," jawab Fandi tenang. "Tapi mereka yang bercerita bukan manusia." Wartawan itu berhenti menulis, menatap Fandi lama,
lalu tersenyum kecil. Saya suka kalimat itu. Dalam sekali. Setelah wawancara selesai, Fandi kembali ke ruang jahit. Ia menatap mesin nomor 13 yang kini tampak tua, tapi masih berfungsi sempurna. Di samping mesin itu, tergantung potongan kain merah kecil yang ia simpan dari dulu, sedikit pudar warnanya, tapi setiap kali disentuh, selalu terasa hangat. Kadang, saat lembur, Fandi merasa ada yang berjalan di belakangnya, memeriksa hasil jahitannya, lalu pergi begitu saja. Ia tahu siapa mereka. Malam itu, sebelum pulang, ia menulis sepucuk surat kecil yang ia selipkan di bawah mesin nomor 13. Isinya hanya satu kalimat, "Terima kasih sudah menjaga pabrik ini lebih lama dari kami." Keesokan paginya, surat itu hilang. Tapi di tempat yang sama, ada sehelai benang merah melingkar membentuk tanda hati kecil. Sejak saat itu, siapapun yang bekerja di pabrik tahu, mesin nomor 13 dianggap sebagai penjaga produksi. Tidak boleh dihina, tidak boleh ditendang, dan tidak boleh ditinggalkan kotor. Beberapa pekerja baru kadang menanyakan alasannya, tapi para senior hanya menjawab singkat, karena di sana ada sejarah yang masih bernafas. Tahun demi tahun berlalu, pabrik semakin maju. Bangunan diperluas, peralatan diperbarui, tapi mesin nomor 13 tetap dipertahankan seperti semula. Fandi kini berumur 35. Rambutnya mulai beruban di sisi, tapi setiap kali melewati ruang lama itu, ia selalu berhenti sejenak, seolah menyapa teman lama yang tak terlihat. Suatu malam, hujan deras turun di luar. Fandi sedang mengecek mesin sebelum pulang. Di sela suara hujan, terdengar nada halus, seperti suara nyanyian lembut perempuan, menyanyikan lagu lama pabrik. Ia menutup matanya sejenak, tersenyum. "Bu Sri, Warti, Sulastri, semoga kalian tenang." Dan entah dari mana, aroma kain terbakar muncul sebentar, tapi kali ini disertai wangi melati. Campuran antara duka dan kedamaian. Fandi menatap ke arah mesin nomor 13 yang kini berkilau diterpa cahaya petir. Ia membungkuk sedikit, memberi salam, lalu mematikan lampu ruang itu. Saat pintu menutup perlahan, dari balik ruangan terdengar suara samar, "Selamat bekerja, Fandi." Ia tersenyum, melangkah pergi ke tengah hujan, merasa seolah masih ada yang menjaga pabrik itu di malam-malam sepi. Di luar gerbang, plakat 3 nama itu bersinar terkena lampu jalan. Hujan membuat huruf-hurufnya tampak seperti bergetar, hidup. Fandi menatapnya untuk terakhir kali malam itu. Sekarang semuanya sudah selesai, gumamnya. Tapi dari arah dalam pabrik, samar-samar terdengar bunyi mesin berputar lembut. Mesin nomor 13, seperti memastikan semuanya masih berjalan. Dan malam itu, di antara suara hujan dan desing jarum mesin, terdengar keheningan yang paling damai, keheningan yang hanya dimiliki oleh tempat yang akhirnya bisa beristirahat dalam tenang.